Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiy wa rasulah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Dengan hati yang suci, marilah kita mengucapkan puji. Dari tempat yang makmur, marilah kita ucapkan syukur kepada pemilik alam semesta, pencipta insan di dunia, pembolak-balik hati manusia, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tenangnya sholawat, sucinya salam, semoga tercurahkan tanpa pernah padam kepada rahmat pemuka alam, pemusahabah dari yang awam, pahlawan revolusi Islam, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adik-adikku mahasiswa yang semoga hari ini kita berbahagia semua. Dalam pertemuan ini kita akan membahas mengenai proses dakwah dan unsur-unsur dakwah serta objek formal dan material ilmu dakwah. Pada minggu lalu sudah kita ketahui mengenai tinjauan umum ilmu dakwah, di mana di dalamnya ada ta'arif dakwah, fenomena dakwah, tinjauan semantik dakwah, dan definisi para ahli tentang dakwah. Kemudian minggu lalunya lagi kita membahas mengenai konsepsi dan posisi dasar hukum, fungsi dan tujuan dakwah. Maka pada hari ini kita akan belajar mengenai proses dan unsur-unsur dakwah. Apa proses dakwah itu? Ya, proses dakwah secara teoritis merupakan tahapan dalam melakukan kegiatan dakwah, baik lisaniyah maupun fi'liyah. Membahas masalah proses dalam kajian ini lebih fokus pada dakwah yang sering didefinisikan sebagai pekerjaan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini berarti mengubah yang buruk menjadi yang baik dan yang baik menjadi lebih baik, dengan tujuan akhir adalah tentunya keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kebahagiaan dunia dan akhirat. Nah, kita garis bawahi lagi, keridaan Allah dan kebahagiaan dunia akhirat ini merupakan apa kemarin yang kita bahas? Ya, benar sekali, yakni mengenai tujuan daripada dakwah itu sendiri. Jadi, penyampaian informasi yang dilakukan oleh orang yang memiliki pengetahuan lebih lanjut disebut dakwah. Kegiatan dakwah itu sebenarnya sudah kita ketahui ya, tidak hanya melalui forum pidato, tidak hanya melalui forum ceramah, tapi kewajiban dakwah itu sebagaimana surat An-Nahl 125 yang hukumnya wajib atau fardhu ain bagi setiap manusia. Kegiatan dakwah biasanya dianggap sebagai berhasil jika informasi yang disampaikan dapat diserap, dapat diterima oleh masyarakat dengan baik, dan sikap keyakinan mereka dapat disampaikan melalui perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dari sini proses dakwah memiliki 4 rumusan. Yang pertama yakni persiapan, yang kedua penyampaian, yang ketiga adalah partisipasi, dan yang keempat evaluasi. Kalau dilihat dari ilmu manajemen ini tentunya berkaitan dengan coach ya, tapi kalau di dalam proses dakwah ini berkaitan dengan manajemen dakwah, yang dimana di dalamnya terdiri dari takhtid, tanzim, taujih, dan riqabah. Kita bahas satu-satu adik-adik ya. Yang pertama mengenai persiapan atau takhtid. Takhtid itu yakni mempelajari karakteristik, baik itu mad'unya, masalah, dan kondisi sosial budaya yang dialami masyarakat, dan menyiapkan materi dalam dakwah. Contoh seperti ini. Ketika kita membahas mengenai karakteristik mad'unya, kita tidak mungkin dong ketika ada mad'u kita dari lingkungan ekonomi menengah ke bawah, lalu kita sampaikan materi yang akan kita berikan kepada mereka itu tentang keutamaan haji. Jelas ini tidak akan nyampe di hati mereka. Karena apa? Kebutuhan mad'u kita itu bukan sesuatu yang berkaitan dengan haji, karena mereka secara fisiologis kebutuhannya belum terpenuhi. Jadi kebutuhan fisiologis itu adalah kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Dalam hal ini kebutuhan primer kalau di dalam ilmu ekonomi ya. Jadi
kebutuhan primer meliputi sandang, papan, dan pangannya ini harus terpenuhi dulu. Nah, lalu melihat karakteristik mad'u yang seperti ini, kondisi sosial yang dialami apa? Ternyata materi yang diperlukan adalah misalnya materi yang membangun perekonomian mereka, kesiapan mereka dalam entrepreneur misalnya, itu lebih cocok diberikan kepada mereka. Itu disebut sebagai takhtid ya. Selanjutnya kita menyampaikan kedua, yakni penyampaian. Penyampaian ataupun dalam manajemen dakwah disebut sebagai tanzim. Itu merupakan menyampaikan pesan dengan metode yang tepat. Penyampaian metode yang tepat ini kalau di dalam quote bahasa Arab disampaikan bahwa at-thariqatu ahammu minal maddah. Artinya apa? Bahwa metode yang tepat itu lebih utama dari materi itu sendiri. Kemudian proses yang ketiga yakni partisipasi, yakni mengajak audiens untuk berpartisipasi dan berinteraksi dalam kegiatan dakwah. Kalau manajemen dakwah ini namanya adalah taujih. Nah, proses yang terakhir yakni evaluasi atau disebut sebagai riqobah, itu menentukan seberapa efektif dakwah dan jika perlu melakukan perbaikan. Jadi misalnya nih ketika kita sudah melakukan kegiatan dakwah, kok mad'u kita tidak ada perubahan dalam hal sikap, mungkin kita bisa melihat kembali apakah dakwah kita ini salah. Salah dalam hal ini adalah bisa jadi kurang tepatnya materi, bisa jadi medianya yang tidak tepat ataupun metodenya yang tidak tepat. Nah, dari proses dakwah ini kemudian kita akan melihat dari unsur-unsur dakwahnya. Jadi adik-adik perlu diingat bahwa unsur-unsur dakwah itu merupakan jantungnya dakwah. Artinya apa? Di dalam unsur-unsur dakwah ini merupakan sistem dari dakwah itu sendiri. Ketika sebuah sistem itu tidak berjalan, otomatis dakwah itu juga tidak akan berjalan. Nah, untuk unsur-unsur dakwah sendiri ada 6. Beberapa dari para ahli hanya menyampaikan 5. Jadi, yakni pertama adalah da'i atau pelaku dakwah, yang kedua adalah mad'u atau objek dakwah, yang ketiga adalah materi dakwah disebut sebagai maddah atau maudhu, yang keempat adalah wasilah atau media dakwah, yang kelima adalah thariqah atau metode dakwah. Nah, untuk faktor unsur-unsur dakwah yang berupa asar atau efek dakwah ini, kenapa terjadi perbedaan pendapat antara para ahli? Karena efek dakwah ini bagi beberapa ahli yang lain menyatakan ini adalah hak mutlak prerogatif Allah. Jadi seseorang mendapatkan hidayah atau tidak itu adalah hak prerogatifnya Allah. Sebagai seorang dai kita tidak bisa nyampe ke sana. Nah, adapun yang berpendapat bahwa asar atau efek dakwah itu adalah merupakan bagian dari unsur-unsur dakwah disebabkan karena satu, bisa jadi karena apa yang telah dilakukan oleh dai baik dari segi materi, wasilah maupun thariqahnya itu tidak tepat. Seandainya dilakukan dengan ketepatan, maka tentu akan berefek pada si mad'unya atau objek dakwahnya. Nah, untuk memudahkan mengenai unsur-unsur dakwah, kita akan menganalogikan sebagai sebuah sistem anatomi tubuh manusia. Ini kita lihat ya, untuk nih misalnya di sini kepala itu diibaratkan sebagai dai. Adik-adik bisa nggak membayangkan bagaimana seandainya tubuh manusia itu tanpa kepala? Tentu kan akan meninggal ya. Tubuh tanpa kepala tentu akan meninggal. Jadi bukan berarti tubuh tanpa kepala itu kuyang, tapi ya karena dalam proses unsur-unsur dakwah, sistem dakwah, ketika hal yang krusial yakni kepala tidak ada, tentu tidak akan pernah hidup itu tubuhnya. Jadi kepala ini kita anggap sebagai dai. Selanjutnya tangan. Tangan adalah metode dakwah. Apa
yang terjadi jika seorang manusia tidak memiliki tangan, tentu akan terjadi kecacatan. Walaupun masih hidup, tapi akan tidak sempurna tubuh tersebut. Nah, kita masuk ke dalam dada. Dada ini adalah pesan dakwah ya. Pesan dakwah itu bisa berarti sebagai maudhu atau maddah di dalam dakwah. Nah, kenapa diibaratkan atau dianalogikan sebagai dada? Karena di dalam dada ini ada jantung dan paru-paru di mana kehidupan itu bersumber juga. Sehingga tubuh manusia memerlukan pesan dakwah atau materi dakwah untuk kegiatan berdakwahnya. Melanjut ke perut. Perut ini diibaratkan sebagai mitra dakwah ya. Mitra dakwah itu disebut sebagai apa? Kalau di dalam dakwah, ya betul sekali, disebut sebagai mad'u. Kemudian ada kaki kita, tentunya manusia akan berlari lebih cepat dibanding dengan yang merangkak. Demikian juga dakwah, ketika dakwah dilaksanakan dengan menggunakan media, maka itu akan mudah dijangkau oleh banyak orang. Contoh yang saat ini ada yakni mengenai dakwah di media sosial, baik melalui akun YouTube, Instagram, TikTok maupun akun-akun sosial media lainnya. Kita lihat untuk selanjutnya ini. Jadi sistem dakwah adalah satu kesatuan dari unsur-unsur dakwah yang berproses. Apabila salah satu unsur tidak ada, bisa dipastikan aktivitas dakwah mengalami kecacatan. Contohnya, tangan tidak ada, maka manusia akan cacat. Kaki tidak ada, manusia juga akan cacat. Hal ini sebagaimana anggota tubuh, gambaran unsur-unsur dakwah. Jika salah satu tidak berfungsi, bisa dipastikan tubuh tersebut tidak sempurna sistemnya. Selanjutnya, ini ya. Jadi kalau kita nanti ditanya mengenai apa itu unsur-unsur dakwah, jawabnya ada 5 atau 6, tergantung adik-adik mau memakai pendapat ulama yang mana. Terus kalau ditanya lagi mengenai sistem dakwah, maka sistem dakwah ini ibarat atau dianalogikan sebagai satu kesatuan tubuh manusia. Hal ini seperti disampaikan oleh Prof. Ali Aziz. Beliau adalah ahli profesor di bidang ilmu dakwah. Demikian pembelajaran kita hari ini mengenai proses dan unsur-unsur dakwah. Syukron ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.